Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar ekonomi. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini saya hanya mereview pelajaran yang kemarin tentang persamaan akuntansi, persamaan dasar akuntansi. Di sini kode KCR-nya ya sudah ada sini ya. 12 IPS 1 dan 12 IPS 2. Persamaan dasar akuntansi. Mungkin kamu masih ingat apa persamaan dasar akuntansi? Yang harus kamu ingat, harta sama dengan utang atau aset sama dengan liabilitas. Harta itu bahasa Inggris aset, ya utang itu artinya bahasa Inggrisnya liabilitas. Atau harta sama dengan modal. Atau harta sama dengan utang ditambah modal. Kamu harus ingat ya, harta sama dengan utang plus modal. Atau pasifa sama dengan pasifa. Aktiva sama pasifa. Dan di sini ada contoh tentang persamaan dasar akuntansi. Kamu perhatikan ya, di sini tabelnya. Biasanya nanti kamu tulis di atasnya itu, di atas tabel itu tulis bengkel hore. Tanggalnya berapa, di situ harus tulis. Terus kamu buat tabelnya, kan rumus persamaan akuntansi adalah rumus dasar persamaan akuntansi adalah harta sama dengan utang plus modal. Di sini soal nomor 1. Adrian menyerahkan uang tunai sebesar 20 juta sebagai modal untuk modal awal perusahaan. Nah, di sini tabelnya kita buka tanggal 1. Adrian menyerahkan uang, berarti kas. Kasnya itu sebesar 20 juta. Terus modal. Kamu ini harus pisah ya, harta yang sama dengan utang dan modal. Berarti modalnya itu sama dengan 20 juta rupiah. Terus nomor 2. Soal nomor 2, dibeli peralatan bengkel dari CV jujur sebesar 5 juta, baru dibayar 2 juta, sisanya dibayar kemudian. Berarti apa yang berkurang? Yaitu kasnya berkurang sebesar 2 juta. Ini tandanya itu buka kurung ya, berkurang itu sama dengan dikurangi. Terus peralatannya itu sebesar 5 juta, itu adanya di harta ya. Terus utangnya, berarti sisa berapa? Dia baru bayar 2 juta, berarti masih kurang, berarti hutangnya masih 3 juta. Berarti tulis di utang usahanya sama dengan 3 juta. Itu yang garis kuningnya ya, itu sama dengan totalnya ya. Berarti kan 20 juta dikurangi tadi 2 juta sama dengan 18 juta. Peralatannya tetap 5 juta, utang usahanya 3 juta, modal usahanya 20 juta. Terus soal nomor 3. Diterima uang tunai dari Tuan Samudra sebesar 6 juta atas jasa penyelesaian servis mobil. Berarti apa? Kasnya bagaimana? Kasnya itu adalah bertambah sebesar 6 juta. Terus modalnya juga bertambah karena kan dia terima uang. Jadi kasnya itu dari tadi kan dari 18 juta, yang nomor 2 itu ya, totalnya itu 18 juta ditambah 6 juta sama dengan 24 juta. Yang lainnya itu peralatan itu tetap, yang kuning itu tetap. Terus utang usaha tetap, modalnya ini berubah. Pertama kan modal usahanya kan 20 juta ditambah 6 juta sama dengan 26 juta. Disebutnya itu pendapatan jasa ya, kan diterima uang. Terus nomor 4, tanggal 4, ini tanggal 4, nomor 4. Dibayar utang kepada CV jujur sebesar 2 juta. Berarti kasnya gimana? Kasnya itu berkurang 2 juta. Utang usahanya juga berkurang 2 juta, kan dia bayar.
berarti bayar utang, itu dibayar utang, berarti kas sama utang usahanya itu berkurang 2 juta. Jadi totalnya 24 juta. Tadi dari tanggal nomor 3 ya, totalnya tuh 24 juta dikurangi 2 juta sama dengan 22 juta. Peralatan tetap, utang usahanya itu 2 juta, pertama 3 juta dikurang 2 juta sama dengan 1 juta, dan modalnya tetap 26 juta. Itu utang ya. Terus nomor 5, dibayar gaji karyawan. Nah, dibayar gaji berarti kasnya bagaimana? Kasnya itu berkurang sebesar 1.200.000. Terusnya yang berkurang lagi apa lagi? Modal. Ya, modal. Pokoknya yang hitungnya beban semua itu yang pasti berkurang itu adalah kas dan modal. Mau itu beban gaji, beban sewa, pokoknya itu beban listrik dan lain-lain. Tadi tanggal nomor 5 itu sebesar 1.200.000, berarti kasnya berkurang. Tadi dari tanggal 4 totalnya itu 22 juta dikurang 1.200.000 sama dengan 20.800.000. Peralatan tetap, utang usahanya tetap, modalnya berkurang sebesar, jadi dikurangi 1.200.000 sama dengan 24.800.000. Terus tanggal 6, nah ini sama nih, dibayar beban listrik kantor sebesar 80.000, berarti berkurang apa? Kas dan modal. Sama ini soal nomor 5, dari tanggal 5 sama soalnya, yaitu berarti sebesar kasnya berkurang 80.000. Terusnya modalnya berkurang 80.000. Jadi totalnya sebenarnya 20.080.000 dikurang 80.000, 20.800.000 dikurang 80.000 sama dengan 20.720.000. Terusnya modalnya 24.800.000 dikurangi 80.000 sama dengan 24.720.000. Terusnya tanggal 7, pemilik mengambil uang kas pribadi untuk keperluan pribadi sebesar 250.000. Itu fraud jatuhnya ya, disebutnya fraud, pengambilan uang. Jadi kasnya berkurang sebesar 250.000, berarti 20.720.000 dikurangi 250.000 sama dengan 20.470.000. Tadi berkurang lagi. Terusnya modal 24.720.000 dikurangi 250.000 sama dengan 24.470.000. Terusnya tanggal 8, pembelian perlengkapan per bengkel sebesar 200.000, berarti yang berkurang apa? Perlengkapan, berarti kasnya berkurang 200.000. Perlengkapannya ditulis 200.000 juga. Terus berarti kasnya berkurang 20.470 dikurang 200.000 sama dengan 20.270.000. Perlengkapannya 200.000, peralatan tetap 500.000, utang usahanya tetap 1 juta, dan modalnya tetap 247 juta, 24.470.000. Itu nggak ngaruh ke ini ya, pembelian perlengkapan tidak berpengaruh ke modal usaha. Terusnya tanggal 9, telah diselesaikan pekerjaan servis mobil senilai 3 juta akan dibayarkan bulan depan. Berarti apa itu? Pekerjaan servisnya sudah selesai tapi dibayar bulan depan, berarti apa? Piutang ya. Piutangnya sebesar 3 juta dan modal itu 3 juta. Berarti kasnya tetap 20.270.000, piutangnya 3 juta, perlengkapan 200.000 tetap, peralatannya 500.000, utang usahanya tetap 1 juta. Nih sini modalnya itu bertambah
dia kan telah selesaikan servis, berarti modalnya bertambah sebesar tadi 24.470 ditambah 3 juta sama dengan 27.470.000. Nah, terus tanggal 10 penyusutan peralatan sebesar 200.000. Yang berkurang apa? Di sini harta kan ada aku penyusutan sebesar 200.000 dan modalnya juga berkurang 200.000. Jadi kasnya itu tetap 20.270.000, piutangnya 3 juta, perlengkapan kantor tetap 200.000, peralatannya 500.000, akumulasi penyusutan. Nah, sini berkurang ya. Kan di penyusutan barang menyusut itu berarti berkurang. Berarti bukan kurang minus berarti ya. Berarti 200.000 ya. Berarti minus 200.000 totalnya. Utang usahanya tetap 1 juta. Modalnya 20.270.000. Beban penyusutan ya. Jadi total hartanya semua ini kamu hitung semua, kamu tambah kas, piutang, peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Total semua adalah 28.270.000. Dan utang modalnya berapa? Dari 1 juta, utang usaha 1 juta dan modal usaha 27.270.000. Jadi totalnya itu 28.270.000. Nah, sama kan harta sama utang dan modal totalnya harus balance ya. Itu sama kan aktiva sama dengan pasifa. Jadi rumus persamaan dasar akuntansi itu jumlahnya itu harus sama ya. Antara harta sama dengan utang plus modal itu harus sama. Nah, mudah-mudahan kamu bisa mempelajari ini soal ini. Nanti kamu ulangan hampir sama soalnya udah kayak ini. Soalnya nanti sudah ada di GCR ya, kamu kerjakan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.